Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Sangat-sangat diberkati. Belum ada yang amin nih, kayaknya masih pada lap-lap ya, fokus ya. Ya coba kasih salam sekali lagi kepada kiri kanan Anda, katakan kamu adalah orang yang sangat-sangat diberkati. Kasih tekanan, salam diremet gitu Bapak Ibu ya. Kayak gemes gitu loh. Tuhan itu gemes sekali dengan kita. Amin jemaat. Ya. Kenapa? Karena sepertinya kok sulit sekali membuat orang itu bisa percaya kepada dirinya. Apa masih kurang bukti gitu. Ketika dia menyerahkan segala-galanya pada kayu salib. Dia serahkan kemuliaannya, kekayaannya, tubuhnya, darahnya Bapak Ibu Saudara. Hanya untuk menyelamatkan kita loh. Dan Bapak Ibu Saudara tahu kata keselamatan itu bukan hanya sekedar mati masuk surga. Tapi keselamatan ini juga berbicara kehidupan kita di dunia ini. Amin. Anda yang rusak dipulihkan, Anda yang bangkrut diangkat diberkati Tuhan. Amin jemaat. Anda yang sakit disembuhkan Bapak Ibu. Jadi kata keselamatan ini bukan berbicara saja mati masuk surga. Karena itu pasti Bapak Ibu Saudara, amin. Wong yang punya surga aja sampai turun ke dunia untuk jemput kita semua kok, amin. Iya kan? Jadi pasti masuk surga itu pasti, katakan pasti. Ya, jangan ada seorang pun di tempat ini yang masih ragu-ragu. Apakah saya kalau nanti dipanggil Tuhan ini masuk surga atau tidak? Bapak Ibu Saudara percayalah. Saya katakan yang punya surga aja sampai datang turun jemput Anda kok. Menemui kita, menyelamatkan kita. Dan itu memastikan bahwa kita semua nanti pulangnya pasti tempatnya. Yaitu di surga yang mulia. Amin. Di mana di sana tidak ada ratap tangis, kertak gigi, tidak ada kelaparan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada kesedihan. Yang ada adalah sukacita selamanya. Waduh, menyenangkan sekali Bapak Ibu Saudara. Sementara dunia ini penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Hari-hari ini banyak sekali orang-orang stres. Orang-orang yang tertekan Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang berantakan, kacau hidupnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Mereka sudah tidak lagi bisa memilih atau memprioritaskan antara keluarga dengan finansial. Antara finansial dengan kesehatan. 3 poin ini menjadi hal yang sangat relate, berkaitan. Kalau orang punya masalah finansial, dia pasti mengabaikan 2 hal ini. Kesehatan dan keluarga. Itu cara dunia, bukan kita Bapak Ibu Saudara. Tapi saya memberitahukan. Dan terkadang kalau orang memilih keluarga, sulit sekali finansialnya bisa selesai. Nah Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini sangat berkaitan dan sulit sekali orang memutuskan. Banyak orang kacau, rumah tangganya berantakan karena mereka berpikir jauh lebih baik saya kerja keras demikian rupa supaya rumahnya bisa terpelihara. Sekalipun kesehatannya jadi taruhannya. Tapi saya percaya berdoa di tempat ini dan semua yang menyaksikan tayangan ini tidak ada yang hidupnya demikian. Amin. Terbukti saya lihat dari tempat ini setiap minggu tambah minggu semakin awet muda. Wah aminnya rame banget ini. Ya, loh kok bisa Pak? Ya kan setiap minggu kita ketemu salaman. Wah saya lihat yang ibu-ibu semakin cantik, segar, diberkati. Rambutnya Bapak Ibu Saudara gonta-ganti potongannya itu menandakan apa? Happy. Punya percaya diri lagi gitu. Ya, Bu Lina, wah rambutnya kan wah. Kayak Christine ya, biar usia 60 tapi jiwanya kayak usia Christine berapa? 37, 38, enggak apa-apa ya. Saya lihat Ibu Joko, wah rambutnya berubah ya. Ini apa? Menunjukkan ada rasa percaya diri yang muncul. Masih memelihara, merawat tubuhnya Bapak Ibu ya. Saya lihat ibu-ibu ini wah luar biasa. Yang bapak-bapak tenang, enggak kalah juga. Awet muda, tambah minggu tambah ganteng, tambah smile, tambah awet muda. Bapak Ibu kalau enggak percaya cek foto, misalnya Natalan gereja
tahun 2000, tahun 2010, tahun 2020 ya. Nah kita bisa bandingkan. Kan kelihatan orang-orang yang suka mendengarkan Yesus ya, wajahnya itu semakin dibuat merona, cerah dan diberkati. Kenapa? Karena setiap kali Anda dengar Yesus, Anda semakin dibuat tenang. Amin. Nah, tapi berbeda dengan orang-orang yang tidak punya Yesus. Mereka sulit Bapak Ibu Saudara, mereka nggak bisa memilih. Karena 3 hal ini harus dipilih, nggak bisa berjalan bersamaan. Karena pelakunya ya dia sendiri. Nah hari ini saya beritahukan, Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Amin. Anda tidak perlu memilih sebab dia yang akan menjaga semua area di dalam hidup Anda. Pernikahan Anda, anak-anak Anda, bisnis Anda, keuangan Anda. Dia yang akan menyediakan, dia yang akan menyelesaikannya bagi kita. Amin. Sebab dia adalah, katakan sama-sama, gembala kita yang baik. Amin, jemaat Tuhan. Ya. Rohaniawan di tempat ini Pak Yakub, saya, Pak Didik mungkin terbatas untuk mengetahui, mengenali kehidupan Anda. Masalah Anda, pergumulan Anda. Atau mungkin Andanya yang juga sungkan kadang mau cerita, ya kan. Berapa kali dulu ya Pak Yakub selalu titip pesan. Jemaat itu loh, mbok nek ada masalah cerita ya. Sakit cerita, jangan diem aja tahu-tahu nggak datang besoknya tanya kemana. Kemarin mondok Pak di rumah sakit, waduh lah kita taunya udah terlambat ya. Cerita Bapak Ibu Saudara. Nah tetapi saya percaya jemaat tidak cerita bukan karena sungkan. Karena jemaat sudah percaya banget sama Yesus Kristus. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Makanya hamba-hamba Tuhannya juga tambah awet muda. Karena enggak pernah direpoti Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi kami tetap siaga. Kalau Bapak Ibu Saudara membutuhkan kapanpun Anda bisa menghubungi ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang belum terlibat di dalam Komsel ya. Tergabunglah di dalam Komsel atau buatlah Komsel di dalam rumah Anda. 2-3 orang, 2 keluarga buatlah Komsel ya supaya kita bisa saling menguatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang stres, banyak orang tertekan karena mereka harus memilih antara kesehatan, keuangan dan keluarga. Mereka enggak ngerti. Mereka pengen menyelamatkan, mereka harus memilih. Tetapi bersyukur kepada Tuhan sebab Yesus telah datang untuk kita. Dia menjadi gembala kita. Dia yang akan menjaga kita, memelihara kita. Dan menyediakan semua yang kita semua butuhkan. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara 2 bulan ini menutup tahun 2023. Kita akan terus belajar, diingatkan, membahas tentang Tuhan adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Amin. Ya, dalam terjemahan yang lain dikatakan aku sudah tidak menginginkan apapun. Kenapa Daud berkata demikian? Karena dia tahu bahwa semuanya pasti terpenuhi oleh Tuhan. Amin. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena kita pengen menguatkan jemaat menjelang akhir tahun 2023. Kita mau tidak ada satupun jemaat yang takut, cemas, khawatir, penuh kekecewaan, penuh keputusasaan. Kenapa tahun 2023 menjadi tahun yang gelap, yang suram Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya enggak ada di tempat ini juga. Atau ada jemaat-jemaat yang takut menghadapi tahun 2024. Karena kita enggak ngerti apa yang terjadi di sana. Karena akan terjadi pilpres juga. Kita enggak ngerti tahun politik seperti apa. Nah Bapak Ibu Saudara, Anda tidak perlu tahu banyak. Anda perlu percaya lebih banyak. Amin. Sebab hidup kita ditentukan oleh percaya kita. Amin. Ketika Anda percaya yang benar, yang baik, pasti Anda akan menjalani kehidupan yang baik. Kenapa orang menjalani kehidupan yang tidak benar, yang tidak baik? Karena dia memiliki kepercayaan yang salah. Karena itulah kita di tempat ini setiap minggu kita diberitahukan kebenaran. Supaya kita memiliki kepercayaan yang benar, right believing, maka kita akan menjalani kehidupan yang benar, yang baik, right living. Right living itu apa? Kehidupan yang benar. Kehidupan yang persis sama seperti yang Tuhan janjikan untuk umat-umatnya. Yang percaya, yang sudah menerima menjalannya katakan yes, amin. Amin. Ya, kita semua menjalani kehidupan yang sama dengan apa yang Alkitab beritahukan. Amin. Sehingga tidak ada lagi orang berkata, hidupku kok kayaknya jauh dari apa yang Tuhan firmankan.
Ya, Tuhan bilang saya diberkati, kok kenyataannya saya malah hidup berkubang dengan hutang. Bapak Ibu ambil keputusan, datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Lihatlah Tuhan sanggup untuk menyelamatkan dan memulihkan kita. Amin. Nah, berbicara Tuhan gembalaku yang baik, kemarin kita berbicara tentang perlindungan. Katakan bersama-sama perlindungan. Ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Yakub minggu lalu. Nah, kita juga berbicara hari ini tentang penyediaan, pemeliharaan. Seorang gembala yang baik dia memelihara domba-dombanya. Amin Bapak Ibu. Siapa yang punya binatang peliharaan di rumah? Selain saya, maksudnya istri dan anak saya. Enggak ada yang punya hewan peliharaan? Ikan gitu? Oh enggak ada ya. Enggak apa-apa. Nah kalau kita punya hewan peliharaan, ya kita pasti merawat hewan peliharaan kita. Nah kalau saya tanya siapa yang punya anak, saya percaya semua pasti angkat tangan ya. Nah kita tahu bagaimana kita merawat anak kita, memelihara mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang sama kita bahwa Dia adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Amin. Dan Tuhan juga bilang Dia tidak hanya gembala, tapi Dia memperjelas Dia adalah gembala yang baik. Katakan bersama-sama, Yesus adalah gembala yang baik. Ya. Amin. Gembala yang baik kata Yesus, Dia akan menjaga domba-dombanya. Dia akan merawat domba-dombanya. Bahkan sekalipun nyawanya menjadi taruhannya, Dia tidak segan-segan menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan hari ini kita bisa berkata, Yesus benar-benar gembala yang baik. Sebab apa? Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi keselamatan kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat sebenarnya tentang pemeliharaan di masa sukar itu sudah terjadi di Alkitab di Perjanjian Lama. Kita pernah membahas hal ini di awal tahun, ya, penyediaan Tuhan di masa sukar. Nah ini kita ingatkan lagi. Nah kita lihat contohnya yang pertama tentang Abram. Kejadian 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, ya, di negeri Negeb, Bapak Ibu Saudara, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Ya, Bapak Ibu Saudara perhatikan, Abram pergi ke Mesir, ya, sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ada krisis yang besar. Krisis pertama kali di Alkitab terjadi pada zamannya Abram, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Abram harus ke Mesir dan tinggal di situ, Bapak Ibu. Nah, maka pergilah Abram ke Mesir, dari Mesir ke tanah Negeb. Nah ini kembali lagi kayaknya Bapak Ibu Saudara. Dengan istrinya, perhatikan. Dan segala kepunyaannya dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Sama-sama baca ayat ini 23. Adapun, ayo lebih keras 23. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Terjadi krisis, terjadi kelaparan yang sangat besar Bapak Ibu Saudara. Kelaparan yang sangat hebat. Tetapi ketika Tuhan menyertai Abraham, krisis itu tidak pernah bisa menyentuh hidup Abraham. Krisis itu tidak pernah bisa mengganggu kehidupan Abraham. Krisis itu tidak pernah bisa menghancurkan kehidupan Abraham. Amin. Buktinya adalah kita baca sekali lagi 23. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Kata Abraham ganti nama kita masing-masing. 23. Adapun Vincent sangat kaya. Saya dengar waktu sangat kaya ini kok suaranya melemah gitu ya. Apa kurang pede, kurang yakin? Kita ini anak-anak raja loh. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita anak-anak Yesus. Ketika Anda memperkatakan firman, jauhkan pikiran kita dari intimidasi si jahat untuk melihat kenyataan yang kita jalani. Sekalipun hari ini keadaan kita sepertinya jauh dari apa kata firman. Tapi ketika Anda percaya kepada firman, Anda memperkatakan janji Tuhan, maka firman itu akan bekerja dalam hidup Anda, melakukan apa yang Tuhan perintahkan,
dan berhasil. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Mari kita katakan ayat ini janji firman Tuhan, kata Abraham ganti dengan nama kita. Dengan suara yang lantang, yang percaya. Sebab kebenaran itu tidak akan pernah sia-sia. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, setiap firman yang kita perkatakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka memperkatakannya, ia akan memakan buahnya. Amin. Kalau yang Anda perkatakan sulit, susah. Kayak kereta zaman tahun 70-80. Saya lahirnya 82. Masih ingat itu keretanya. Jalannya gini, suksa. Tapi kalau kereta yang lebih modern, suaranya gini, sukses. Kereta yang zaman now Bapak Ibu Saudara, sudah gak ada suaranya. Senyap. Ya. Nah, kalau Anda bilangnya sulit, angel, gak mungkin, sulit, angel, gak mungkin. Maka buah yang Anda makan apa? Yaitu. Tapi kalau Anda memperkatakan janji Tuhan, aku sehat, aku sembuh, aku diberkati, aku kaya. Yang Anda makan buahnya adalah apa yang Anda sering perkatakan. Amin. Profesor Emoto, bukan Ajinomoto lain ya. Kalau Ajinomoto saya yakin ibu-ibu semua mengenal pribadi tersebut. Profesor Emoto dari Jepang. Dia pernah membuat penelitian tentang air. Penelitiannya adalah dia buat 2 gelas air. Dia kasih di dalam air itu, dia kasih 2 gelas itu air yang sama. Lalu gelas yang pertama dikasih tulisan buruk, jahat. Yang gelas kedua dikasih tulisan kasih, indah, baik. Anda tahu Bapak Ibu Saudara, setelah beberapa waktu dia teliti kandungan atau molekul air tersebut. Air yang ada di dalam gelas yang diberikan tulisan jelek, jahat dan buruk. Molekulnya rusak. Tapi molekul air yang ada di dalam gelas yang diberikan tulisan baik, kasih, luar biasa, hebat. Molekulnya menjadi molekul yang sempurna. Bercabang-cabang indah. Molekul yang baik itu bisa mengikat oksigen dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudara, tubuh manusia 3/4-nya terdiri dari air. Dan air merespon setiap kata-kata yang kita dengar, yang kita ucapkan. Yang ada di dalam pikiran, yang ada di dalam hati. Hari ini ilmiah sudah membuktikan. Firman Tuhan juga memperkatakannya. Kita harus mempercayainya. Amin. Bahkan satu kali di daerah sekitar, mungkin sekitar Rusia situ Bapak Ibu Saudara kan pernah terjadi perang nuklir. Atau Jepang ya, daerah-daerah situ yang pernah dibom nuklir. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, air di sana itu menjadi sangat tidak sehat. Tercemar dengan radiasi. Sehingga banyak sekali anak-anak yang lahir tumbuhnya cacat. Nah akhirnya Profesor Emoto ini diundang untuk meneliti molekul air ini. Dan apa yang terjadi diteliti, rusak molekul airnya. Lalu apa yang Profesor Emoto lakukan? Dia panggil semua pemuka agama, dari semua agama untuk kumpul di sekitar air itu. Lalu mereka berdoa di sana. Dan apa yang terjadi? Air itu dipulihkan. Dan masyarakat di sekitar dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, itu secara sains. Ya. Nah firman Allah jauh sebelum Profesor Emoto menemukan. Firman Allah sudah berkata bahwa hidup dan mati kita itu dikuasai oleh perkataan kita. Dan apa yang kita katakan akan menghasilkan buah yang kita akan makan sendiri buahnya. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita mau katakan sama-sama lebih keras, lebih kuat, lebih lantang, lebih percaya diri. Amin. Kita tidak perlu takut dengan situasi dan zaman yang akan terjadi di dalam dunia ini. Yang jelas dunia ini pasti akan menuju kepada kebinasaan dan kehancuran. Tetapi kabar baiknya anak-anak Tuhan dibedakan, dipelihara dengan sempurna. Amin. 2, 3. Adapun Vincent sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Mari kita berikan tepuk tangan. Yes, amin. Saya baru diingatkan.
Mungkin yang suaranya melemah itu takut ternaknya banyak. Enggak bisa ngopeni Bapak Ibu Saudara ya, repot. Betul ya. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi percayalah ini gambaran. Apa yang terjadi di perjanjian lama itu menjadi gambaran apa yang Tuhan akan lakukan bagi kita di perjanjian baru. Di perjanjian kasih karunia ini, amin. Kalau Tuhan bisa menolong Abraham melewati krisis sedemikian rupa. Krisis yang begitu hebat, kelaparan yang begitu hebat. Tapi Abraham justru melewati krisis ini. Dia menjadi sangat kaya. Ternak tambah banyak, perak dan emasnya bertambah banyak. Dan saya percaya apa yang terjadi kepada Abraham itu Tuhan yang mengerjakannya. Amin. Dan Tuhan Yesus dulu, sekarang dan selama-lamanya dia tidak berubah. Dia kalau sanggup menolong Abraham hari ini dan seterusnya, dia juga sanggup menolong Bapak Ibu Saudara jemaat GKI Puri Marina di tempat ini. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat Ishak. Nah Abraham kemudian anaknya Ishak. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, perhatikan. Ini adalah kelaparan kedua. Kenapa? Yang pertama terjadi pada zaman ayahnya, papanya, yaitu Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman. Nah perhatikan Bapak Ibu, apa yang Tuhan sampaikan kepada Ishak. Ishak, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, Bapak Ibu. Nah negeri apa yang Tuhan katakan? Ayat 3, tinggallah di negeri ini. Negeri ini berarti di mana saudaraku? Negeri ini, coba kita lihat ya. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Nah lalu Tuhan bilang jangan ke Mesir tapi di negeri ini saja. Itu berarti di mana Ishak? Di Gerar. Sebagai orang asing, Gerar ini dekat Mesir. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Nah, di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah krisis, selalu ada janji Tuhan bagi umat-umatnya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda tidak perlu khawatir. Dunia mau baik-baik, dunia mau krisis, dunia mau kelaparan. Tapi anak-anak Tuhan pasti akan diberkati. Pasti akan diselamatkan. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Yang percaya katakan amin. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan, apa saudaraku, menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang sama Ishak, tinggallah di Gerar. Nah kenapa jangan ke Mesir? Ya, ingat tadi Tuhan bilang apa saudaraku? Mana ini? Oh enggak apa-apa. Nah. Bentar. Nah ini aja udah. Tinggallah, jangan pergi ke Mesir, tinggallah di Gerar. Kenapa? Karena Mesir bahasa Ibraninya adalah Mitzrayim. Katakan sama-sama Mitzrayim. Ya. Mitzrayim itu artinya double distress atau stres ganda, tekanan ganda. Kemarin saya pernah khotbah, kenapa disebut tekanan ganda? Tekanan pertama biasanya financial, tekanan kedua adalah apa saudaraku? Nah ini tak ingatkan lagi. Tekanan pertama apa? Sebut sama-sama, financial, keuangan. Tekanan kedua apa? Kesehatan. Ya. Kalau orang finansialnya terganggu, dia stres. Betul apa betul Bapak Ibu Saudara? Ya, makanya ada lelucon. Kalau orang sakit kepala, tombonya paling gampang sehat dan tidak mengandung unsur kimia adalah lembaran warna merah. Ya, minimal biru, itu sangat menyembuhkan. Nah Bapak Ibu Saudara ya. Nah orang kalau sudah kena masalah keuangan stres, terpukul, kacau pikirannya, hatinya bimbang, gelisah. Dan ketika itu terjadi, otomatis mengundang sakit penyakit. Dan ketika tubuhnya sakit, terjadi tekanan kedua. Dia sakit, dia nggak bisa kerja. Nah, Mesir. Nah, Tuhan tidak menghendaki kita mengalami Mesir. Amin.
Karena itu Yesus datang untuk kita, dia mau menyelamatkan kita dari Mesir. Amin. Mesir adalah gambaran dunia. Dunia penuh dengan tekanan Bapak Ibu Saudara. Dunia selalu menuntut kita. Tapi di dalam Yesus Anda tidak akan pernah dituntut, tapi Anda akan disediakan, diberikan, diberkati dan diberkati. Amin. Dunia apa saudaraku? Menuntut dan menuntut. Anda merasa lebih bisa, Anda akan diminta lebih banyak. Contohnya, ada orang sering ngomong gini, dulu pengennya sepeda, sudah dikasih sepeda, pengennya apa? Motor. Sudah dikasih motor, pengennya apa? Mobil. Sudah dikasih mobil, pengennya apa? Rumah. Kasih rumah, pesawat. Ya, Pak Thomas bilang pesawat. Gak ono enteke. Dunia akan terus menuntut dan menuntut. Bahkan ketika Anda merasa sudah melakukannya, dunia akan bilang lebih lagi. Minta lebih banyak. Dulu Anda berpikir besok kalau aku punya gaji 3 juta. Aku bisa ini, itu, dan itu. Dan begitu Tuhan berkati kita 3 juta. Kita mulai berpikir lagi, coba seandainya gaji saya 5 juta. Saya mungkin akan lebih seperti ini. Dikasih Tuhan 5 juta. Coba kalau seandainya saya 10 juta. Gak ono enteke. Dan itulah dunia. Amin. Anda akan ditekan, dipaksa, dituntut. Tapi di dalam kasih karunia di dalam Yesus. Semua kebutuhan kita. Semua keinginan Tuhan. Keinginan kita. Tuhan akan berikan. Dan berikan. Amin. Anda mau di dunia atau Mesir? Atau mau di dalam Yesus? Dalam Yesus pasti ya. Nah, kenapa di Gerar? Gerar itu artinya adalah, ya Gerar bahasa Ibrani adalah garar. Garar itu artinya a lodging place atau tempat penginapan, tempat peristirahatan. Tapi garar, akar kata dari Gerar itu juga artinya chew the cud, ya, mengunyah makanan. Nah Bapak Ibu Saudara, alih-alih Ishak ke Mesir, gambaran dunia. Tuhan bilang, Ishak, kamu mending merenungkan firman Tuhan saja. Kamu mending rest saja. Tenang aja. Nantikan pertolongan Tuhan, indah tepat pada waktunya. Amin. Ya, sekarang tepuk pundak kiri kananmu, katakan, kalau suami istri katakan pah, mah, atau kalau teman katakan sudah, rest, tenang aja, tenang. Gak usah bingungi, gak usah kemerungsung. Amin jemaat. Makanya Tuhan bilang, Ishak kamu gak perlu ke Mesir. Itu gambaran kita. Tuhan bilang, nak kamu gak usah ikuti cara-cara dunia seperti itu. Yang terus menekan, menuntut, kamu bisa stres. Kalau kamu stres nanti kamu sakit, kamu tambah stres lagi. Hari ini tinggallah di Gerar aja. Gerar artinya tempat peristirahatan. Tenang, rest, biarkan Tuhan yang bekerja, amin. Hari ini renungannya adalah Yesus dan Sabat. Yesus banyak sekali melakukan mujizat pada hari Sabat. Makanya musuh-musuhnya kalau mau nyalahkan Yesus, dia mesti nunggu hari Sabat. Kenapa? Karena pada Sabat Yesus selalu melakukan mujizat. Sabat artinya perhentian, peristirahatan. Ketika kita semua beristirahat, Tuhan bekerja bagi kita. Amin. Tapi ketika kita sibuk, Tuhan gak bisa bekerja bagi kita, Bapak Ibu. Ya, hari ini rest. Rest artinya bukan diem, tidur-tiduran, bukan. Artinya jiwa yang tenang. Amin. Anda bisa rest dalam pekerjaan. Maksudnya gimana Pak? Kerja tapi hatinya gak kemerungsung. Kerja dengan sukacita. Berapapun hasil yang kita terima, bahkan rugi sekalipun, tapi pasti Tuhan tidak akan membuat kita seperti itu. Amin. Tapi ketika rugi sekalipun, kita tidak menjadi takut, cemas, dan jengkel. Sebab kita tahu yang memelihara kita adalah Tuhan, bukan pekerjaan kita. Amin jemaat. Ya. Jadi ketika Anda bekerja dengan jiwa yang demikian, jiwa yang rest, jiwa yang tenang, jiwa yang percaya bahwa Tuhan yang memelihara kita, Tuhan adalah gembala kita yang baik, maka banyak orang akan diberkati melalui pekerjaan kita. Amin. Ya, kerja dengan sukacita. Ya. Waduh,
Pak ini susunya kurang, udah nggak apa-apa bawa aja, malah diimboi gitu kan Bapak Ibu Saudara. Wah bagaimana orang nggak senang lihat kita dalam berbisnis dengan jiwa yang rest. Amin. Saya percaya di dalam hidup Anda ada Yesus, the man of rest, yang akan membuat kita semua bisa rest. Amin. Orang nggak akan bisa tenang kalau bukan Yesus yang mengerjakannya. Amin jemaat. Ya. Kemarin saya telepon-teleponan dengan Pak Yanuar. Bapak Ibu Saudara saya infokan sekali lagi, kita akan diberkati selama 2 bulan, Desember dan Januari. Ya. Desember minggu kedua tanggal 10 kita akan dilayani oleh Pendeta Yanuar ya, dengan tema Gembala dan Domba. Dia akan mengupas tentang gembala dan domba dengan detail. Bagaimana domba itu bisa rest itu kalau diistirahatkan oleh gembalanya. Nah ini saya kasih bocoran dulu. Kalau enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Domba itu harus diistirahatkan, enggak bisa. Nah makanya Yesus yang akan mengistirahatkan kita. Nah terus Januari minggu keempat ya, kita bisa mendapatkan jadwal dari Pendeta Andrew Asa dari Temanggung. Ya, ini adalah pendeta GPDI yang sudah menikmati Injil Kasih Karunia. Ya, kita mengundang sudah lama, nggak bisa dapat jadwalnya dan sekretarisnya bilang Januari minggu keempat Pak, gimana? Saya bilang nggak apa-apa, sudah kita terima ya. Jadi minggu keempat kita akan fellowship dengan Pendeta Andrew Asa ya. Kita akan diberkati selalu dengan firman yang berpusat kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu, ya, yang membuat kita beristirahat itu hanya Yesus. Kita tidak bisa membuat diri kita sendiri beristirahat. Hanya Yesus. Amin. Ya, ketika Anda semakin melihat Yesus, maka otomatis Anda akan semakin bisa rest. Tapi kalau orang kurang melihat Yesus, kurang mendengar tentang Yesus, orang itu akan menjadi sulit untuk tenang dan rest. Karena tenang dan percaya atau rest itu hanya bisa timbul dari orang-orang yang suka mendengar dan melihat kepada Yesus saja. Nah Bapak Ibu Saudara jelas kenapa Tuhan melarang Ishak tinggal di Mesir, tapi Tuhan menyuruh Ishak tinggal di Gerar karena Tuhan tidak mau Ishak mengalami tekanan yang ganda. Karena Mesir berbicara double stress. Nah ini tentang Kejadian 26 ayat 4, ini masih tentang Ishak. Perhatikan, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Amin. Siapa keturunan Abraham, Ishak? Kita semua. Amin. Dan Alkitab berkata oleh keturunanmu semua orang akan diberkati. Artinya melalui hidup kita semua Bapak Ibu. Orang akan diberkati. Amin. Ya. Pak, bagaimana bisa menjadi berkat kalau kita masih kurang? Artinya apa? Tuhan akan memberkati Anda berlimpah-limpah supaya melalui hidup kita banyak orang diberkati. Amin. Ya. Berikutnya, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa saudaraku? 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Maka menaburlah Ishak sebab ia diberkati. Orang yang menabur bukan untuk diberkati. Amin. Ya. Jadi jangan salah pengajaran, jangan salah tangkap. Banyak orang mengajarkan, kalau kamu memberikan sekian, kamu akan mendapat lebih banyak lagi dari pemberianmu. Bukan. Kita menabur, Ishak menabur sebab atau karena ia adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Berapa banyak jemaat yang diberkati Tuhan? Angkat tangan lambaikan. Waduh puji Tuhan semua. Sekarang tepuk pundak kiri kanannya katakan kamu orang yang sangat-sangat diberkati. Amin. Ya. Karena itu orang-orang yang diberkati gaya hidupnya adalah suka apa? Menabur saudaraku. Amin. Ya. Menabur ini enggak harus selalu banyak. Enggak harus nominal ratusan ribu, puluhan ribu. Ketika Anda digerakkan Tuhan dengan Rp1.000, Rp5.000, Anda menabur. Amin. Anda memberikan persembahan, Anda menabur, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, dan ini perhatikan, ketika Ishak menabur, Bapak Ibu Saudara, dia menabur karena dia orang yang diberkati Tuhan. Dan ayo kita sebutkan sama-sama ayat ini 2, 3. Dan
orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Haleluya. Ingat, perjanjian lama adalah gambaran kita di perjanjian baru. Jadi kalau Tuhan bisa berkati Ishak demikian rupa, Tuhan juga bisa berkati kita dan pasti berkati kita di saat ini juga. Amin. Karena apa yang terjadi di perjanjian lama itu menjadi gambaran untuk apa yang Tuhan kerjakan bagi kita umat-umatnya. Amin. Nah sekarang kita mau katakan orang itu ganti nama kita masing-masing. 2, 3. Dan Vincent menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu tahu, dulu ya, saya kalau doa berkat ada kalimat ininya. Nah lalu pertengahan tahun atau menjelang akhir tahun ada orang yang komplain. Tanya, doanya berkat kok sekarang enggak ada kalimat menjadi kaya, kian lama kaya, dan menjadi sungguh amat kaya. Dan Anda tahu itu bukan dari jemaat di tempat ini. Dari jemaat enggak tahu dari mana Bapak Ibu Saudara. Malah memperhatikan. Ternyata mungkin suka lihat YouTube. Ya. Terus saya bilang, udah sini. Tak bilang, kamu menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sungguh amat kaya. Dan memang dia mengalaminya. Dia dulu terpuruk, sekarang menjadi sangat diberkati Tuhan. Makanya dia bilang, dia sangat diberkati dengan kalimat itu. Makanya dia tanya, kok sudah lama gak pakai kalimat itu? Dan kalimat ini terjadi di kota Semarang, di antara kita. Dan orang itu ada sampai hari ini. Dia sangat diberkati Tuhan. Dulunya dia adalah orang yang sangat terpuruk hidupnya. Tapi hari ini dia menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Amin. Dia pernah bilang satu kalimat yang saya tuh gregel. Saya hari ini sudah memutuskan hidup saya cuma untuk melayani Tuhan saja. Saya sudah tidak mikir mau kerja apa. Bukan gak mau, karena dia sudah gak ngerti harus kerja apa. Gitu loh Bapak Ibu. Kerja ini gagal, kerja ini gagal, kerja ini gak jalan, kerja ini gak jalan. Sampai akhirnya Anda tahu yang dia kerjakan itu hal-hal yang tidak baik, tidak benar. Ya, maksudnya judi, gitu-gitu. Dan judi pun gagal Bapak Ibu Saudara. Ini setan orak doyan, ya surga mungkin ya belum bisa terima. Jadi dia nggak ngerti harus kerja apa. Sampai dia bilang cuman satu pilihan hidupnya, melayani Tuhan. Karena nggak ada yang bisa dikerjakan lagi. Dan saya tahu waktu itu Tuhan catat kalimat itu. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Dan hari ini dia menjadi orang yang sangat diberkati. Sudah sampai ke Israel, Dubai, Singapura malah bolak-balik Bapak Ibu Saudara. Dan tempat tinggalnya sudah di perumahan yang sangat elit di kota Semarang. Dia bilang seperti itu. Nah Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Berbicara tentang menabur, 2 Korintus 9 ayat 10. Perhatikan. Tuhan yang menyediakan apa saudaraku? Benih untuk penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan apa saudaraku? Melipat gandakan. Amin. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi ketika kita berbicara menabur, ingat Bapak Ibu, gereja tidak sedang mendorong Anda. Keuangan gereja baik-baik saja. Tetapi kenapa ini disampaikan? Karena kita mau beritahu bahwa setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, itu ada benih di dalamnya. Amin. Ya. Dan benih itu kalau Anda mau dilipatkan, Anda harus tabur Bapak Ibu Saudara. Karena itu prinsip dunia juga, ketika Anda menabur, Anda akan menuai lebih banyak. Amin. Nah Pak, kalau enggak tak tabur, tak makan semua, ya enggak apa-apa. Tuhan enggak pernah marah, Tuhan juga tidak akan menghukum kita. Tetapi kadang ya kita akan terima ya segitu-segitu terus tiap hari. Tapi kalau ada sebagian yang Anda tanamkan, taburkan. Tuhan bilang apa? Benih itu akan dilipat gandakan dan ditumbuhkan buah-buahannya. Amin. Nah, ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat, nah ini tentang Yusuf.
berteriak meminta roti kepada Firaun. Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf. Yusuf gambaran Yesus. Amin saudaraku. Perbuatlah, ayo kita katakan kalimat terakhir, 2, 3. Perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Amin saudaraku. Ketika kita menghadapi kesulitan, krisis, ingat perkataan ini. Pergilah kepada Yusuf atau Yesus. Perbuatlah apa yang Yesus katakan kepadamu. Yusuf, kenapa gambaran Yesus? Karena dia satu-satunya yang dijual oleh saudara-saudaranya, tapi justru dialah yang akhirnya menyelamatkan kembali saudara-saudaranya dari krisis. Itu adalah gambaran Yesus yang dijual oleh Israel. Dan pada akhirnya Yesus akan datang kembali untuk menyelamatkan Israel dan juga kita semua. Amin, yang percaya kepadanya. Itu adalah gambaran Yesus. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Tapi kepada keluarganya, Yusuf menjual atau tidak? Saudaraku, Yusuf tidak menjualnya. Yesus akan memberkati kita, amin saudaraku, dengan free, gratis. Pada kelaparan, pada krisis terjadi, ingat, Yesus akan buka semua lumbung-lumbungnya bagi kita. Yang percaya serukan, amin, yes, amin. Lumbungnya akan dibuka lebar-lebar, semakin krisis lumbungnya akan semakin lebar dibuka. Segala lumbung, dan bagi orang Mesir dijual oleh Yusuf, tapi buat keluarganya dikekno gratis. Dan itu gambaran kita, Yesus bagi kita akan memberikannya dengan gratis. Juga dari seluruh bumi, ngeri saudara, seluruh bumi datang orang-orang ke Mesir untuk membeli gandum dari siapa? Yusuf. Yusuf menyelamatkan seluruh bumi. Dan ini gambaran Yesus yang datang menyelamatkan dunia ini. Amin. Tanpa Yesus, tanpa Yusuf tidak ada seorang pun bisa mendapatkan gandum. Karena ada Yusuf, dunia bisa tertolong. Semua datang ke Mesir untuk mendapatkan gandum. Mata saya kedutan, kata orang ini tanda dapat uang. Ya, kemarin saya lihat Family 100, lalu ada pertanyaan. Apa tanda-tanda yang positif yang baik untuk orang yang gampang dikenali? Semua jawab pelangi. Terus apa? Salah semua. Terus ternyata yang benar adalah kejatuhan cicak, mata kedutan, tangan gatel gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, saya memenuhi syarat ini, mata kedutan sebentar. Jadi kalau tangan gatel itu tandanya Anda mau diberkati. Enggak Bapak Ibu Saudara, guyon ini. Nah, kok tiba-tiba kedut-kedut. Nah, seluruh bumi membeli gandum dari Yusuf. Yusuf gambaran Yesus. Ketika bumi ini dilanda krisis, ingat, jangan lantas kita menjadi lemah dan khawatir. Yesus gembala kita yang baik akan membuka segala lumbung-lumbungnya untuk memberkati kita. Amin. Dan ini cerita terakhir, saya minta tolong pemusik bisa mempersiapkan satu lagu untuk kita. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir. Selama berapa hari saudaraku? Selama 3 hari. Berikutnya dikatakan, tidak ada orang yang dapat melihat temannya dan tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Selama 3 hari. Kita katakan sama-sama kalimat terakhir lagi jemaat Tuhan. 2, 3. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Amin. Mesir dilanda kegelapan yang begitu pekat. Sampai orang tidak bisa melihat temannya. Dan itu gambaran dunia ini hari-hari ini. 2023 gelap. Banyak orang berkata ternyata enggak. Menuju saudaraku. Sampai orang tidak bisa melihat bahwa itu temannya. Bukankah hari-hari ini terjadi demikian? Jangankan orang melihat temannya. Orang tua tidak bisa mengenali anak mantunya. Seorang kakek tidak bisa mengenali cucunya. Mereka membunuh hanya untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Karena benar-benar dunia ini semakin gelap.
Banyak orang sudah tidak lagi bisa bangkit berdiri. Semuanya terpuruk, ketakutan. Tapi kabar baiknya hari ini, Bapak Ibu jangan dengar kalimat yang awalnya. Itu bagi orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Tapi bagi orang Israel, dan kita semua adalah Israel rohani, amin. Bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, ada terang di dalam rumahnya, amin. Kita bisa melihat dengan jelas setiap teman, orang-orang yang membutuhkan. Dan inilah saatnya gereja dipanggil untuk jadi berkat, amin. Inilah saatnya jemaat kita keluar untuk menjadi berkat. Karena kita sudah diberkati. Amin. Dunia ini akan menuju kepada krisis besar. Kita enggak usah kaget. Alkitab berkata di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu yang baru. Yang lama akan terjadi lagi. Yang baru itu sudah terjadi di kemudian hari yang lalu. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu panik. Sebab janji Tuhan di perjanjian lama itu menjadi gambaran apa yang Tuhan akan lakukan bagi kita. Amin. Ketika krisis tiba, jemaat ingat Tuhan akan membuka lumbung-lumbungnya untuk memberkati anak-anak yang dikasihnya. Amin. Krisis, kesulitan, kelaparan, masalah yang terjadi di dunia ini tidak akan pernah bisa menggoyahkan kita. Karena di dalam kasih karunia-Nya kita semua akan tegak, kokoh, berdiri selama-lamanya. Amin. Selalu ada jalan di setiap kesulitan dan kesukara. Sebab Dia adalah jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, bekerja di jalannya yang tak lihat oleh kita. Dia bimbingku, beriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Amin, saudaraku. Nikmati lagu ini dengan santai, tenang. Rasakan Dia ada di tengah-tengah kita. Dia adalah gembala kita. Dia memimpin kita, menuntun kita. Kita akan melihat ada sungai di setiap gurun. Buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Amin. Dia buka jalan. Amin. Jangan pernah takut dan khawatir. Dia bekerja di jalan. Amin, amin. Tak terlihat oleh kita. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan. Yang percaya katakan, Dia buka jalan. Jemaat Tuhan, kalau satu kali Anda menghadapi situasi di mana semuanya sepertinya tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi harapan, sepertinya gelap, ingatlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan akan menjadi jalan bagi kita, sehingga kita akan terus bisa melewati masa-masa gelap itu sampai matahari mentari bersinar kembali pada waktunya. Amin. Jangan pernah takut dan khawatir tentang apapun. Percayalah kepada Yesus. Dia buka jalan bagi kita. Mari kita beri bersama-sama. Katakan lagu ini. Dia buka jalan. Dia buka jalan. Oh, saat tiada jalan. Amin. Yes. Dia bekerja. Amin. Dia menuntunku. Katakan dengan kasih-Nya
dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Lantaran Dia tetap sungai di gurun aku temui. Langit dan bumi, langit bumi tinggalnya, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Saat tiada jalan, Dia bekerja di jalannya yang terlihat oleh kita. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Amin. Dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang terus menyertai kami. Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau yang akan terus membimbing kami. Perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, gada dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur kami. Hari ini kami mau percaya penuh kepada Yesus. Kami percaya kami akan terus menikmati ketersediaan dari Tuhan. Melimpah-limpah memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau buka jalan, Kau buka jalan. Di saat tiada jalan, Kau buka jalan. Sebab Engkau adalah jalan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia menutupku, Dia memeluk diriku, Dia memegang erat tanganku, Dia memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan rasakan Dia hadir tengah-tengah kita. Dia melawat, Dia menjamah setiap hati kita. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang menyayangi kita. Dia berkata, nak, jangan khawatir, jangan takut. Semuanya akan baik-baik saja. Everything's gonna be okay. Karena aku menyertaimu. Karena aku tidak pernah meninggalkan kamu. Penyertaanku sempurna. Tanganku memegang tanganmu yang selalu membawa kepada kemenangan. Setiap kemenangan. Semua baik. Semua jemaat katakan, sekalipun saat ini engkau sedang tidak baik-baik saja. Katakan imanmu, nyatakan imanmu dalam doamu pagi ini. Semua baik, semua baik, sungguh terang baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Yang percaya angkat tanganmu, katakan, jangan pernah takut dan khawatir. Everything gonna be okay. Semuanya akan baik-baik saja. Jangan pernah takut dan khawatir. Baik, sungguh
teramatkan. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, kau jadikan hidupku berarti. Mari semua kita bercabrikan sorak-sorai dan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Aku berdoa, tidak ada seorang pun di tempat ini yang merasa hidupnya tidak lagi berarti. Sebab Yesus selalu membuat kami berarti. Kalau ada di tempat ini atau siapapun yang menyaksikan tangan ini, merasakan hidupnya tidak ada lagi artinya, Tuhan jamah mereka dengan kasih-Mu. Peluk dan bebat setiap luka di dalam hidupnya. Pulihkan keadaan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang memulihkan. Engkau adalah Tuhan yang merestorasi. Dan kami percaya hari-hari ini dan seterusnya, semua kami jemaat-Mu di tempat ini menerima, mengalami, menikmati restorasi besar-besaran. Pemulihan terjadi. Apa yang pernah hilang dari hidup kami Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Tuhan akan memberkati semua kami. Bapa, hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya firman-Mu siang hari ini boleh termeterai di dalam hati dalam setiap jemaat-Mu. Tidak ada seorang pun yang menjadi takut dan khawatir, cemas dan tertekan ketika mereka menghadapi situasi yang terjadi di dalam dunia ini. Karena firman-Mu jelas memberitahukan dunia ini sedang menuju kepada kesulitan dan kehancuran. Tetapi kabar baiknya, anak-anak-Mu, anak-anak Yesus akan dipelihara sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan semua jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu siang hari ini. Dengan penuh sukacita dan percaya diri, tidak ada seorang pun yang merasa rendah diri sebab kalian kita semua telah dibenarkan oleh darahnya sendiri. Kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, keturunanmu, anak mantu, cucu, cicit, buyut, semuanya diberkati Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan dibuat berhasil. Setiap tempat yang diinjak oleh kedua kakimu diberikan oleh Tuhan kepadamu. Menjadi berkat untuk banyak orang. Itulah hidup kita bagi dunia ini. Engkau tidak akan pernah meminta-minta, demikian juga keturunanmu. Mereka semua justru akan memberikan pinjaman. Setiap anak-anak kita disebut orang keturunan yang gagah perkasa di bumi ini. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahteranya kepada kita yang melampaui segala akal dan pikiran. Kiranya memelihara hati dan jiwa kita dalam penghiburan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang terus menyertai kita, menolong, menghibur kita dan memeteraikan hidup kita sampai Maranatha. Engkau terus naik diberkati di dalam kasih karunia-Nya dan anugerah kebenaran-Nya. Engkau hidup dan berkuasa. Engkau menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sungguh amat kaya, sehingga oleh hidupmu semua orang diberkati. Yang percaya umurnya panjang, sehat dan sudah sembuh, hidupnya diberkati menjadi berkat. Katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, shalom untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Pastikan tidak ada barang kita yang tertinggal. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita.